apa kabar? Hari ini saya mau bahas tentang perubahan huruf konsonan atau bacim. Sebenarnya udah kita bahas ya yang part 1, part 2, dan part 3 sebelumnya. Tapi ini jadi catatan banget untuk saya untuk mengingat gitu loh. Bahwa ada beberapa pertemuan gitu ya. Ada beberapa kondisi di mana ketika sebuah huruf bertemu dengan huruf lainnya, dia akan berubah cara bacanya. Dan itu kalau seandainya nggak kita pahami, nggak kita kuasai, itu akan menjadi permasalahan saat kita mengucapkan satu kata, kosakata bahasa Korea gitu. Dan bagi saya itu sangat menjadi masalah saat ini. Saya belum hafal semuanya, belum paham semuanya, jadi sering ada kesalahan dalam pengucapan kosakata bahasa Koreanya, dan itu yang menjadi PR penting saya sekarang. Jadi saya itu ingin membuat video yang ini supaya bisa saya tonton lagi, saya ulang-ulang lagi untuk masa depan, sehingga bisa saya gunakan gitu. Jadi ada 6 aturan yang ingin sangat saya kuasai dan saya hafal untuk saya bisa lebih lancar dalam bahasa Korea. Ini sudah ada sebenarnya di pembahasan video sebelumnya, tapi saya ingin ini benar-benar fokus dan bisa saya ulang-ulang, dan saya rasa ini juga akan sangat membantu bagi teman-teman. Oke, yang pertama itu adalah jika huruf N, ini kan N ya bacaannya Kak. Kalau cara bacanya di dalam huruf Latin kan ini N ya. Tulisan yang ini tuh bacanya kan N ya. N jika bertemu dengan L, maka N ini dibaca L. Oke? Nah, itu perlu untuk dihafalkan. Kemudian yang kedua, jika D atau T bertemu dengan I, maka D menjadi J dan T menjadi C. Kemudian jika B atau P bertemu dengan N atau M, maka B atau P ini dibaca dengan M. Kemudian jika bacim T ini apa aja? Bacim T ini ada J, ada C, ada D, ada T, kemudian apa lagi ya bacim T? Ada S, dan kawan-kawannya. Oke, nah semua bacim T ini itu kalau bertemu dengan M dan M, maka bacim T akan dibaca dengan N. Bentar, saya lihat lagi bacim T itu apa aja. D, T udah, S, S udah, J, J, A, H, satu lagi. H. Oke, ini kalau seandainya mereka bertemu dengan M atau M, maka akan dibaca N. Dan jika K, N, M saling bertemu dengan huruf mereka segeng K, N, M ini, maka huruf pertama itu akan dibaca dengan Dan jika setelah G ada ya, yo, yu, ye, ye, maka G itu dibaca Oke? Nah, ini 6 ini harus benar-benar saya hafalkan. Saya masih berjuang untuk menghafalnya, teman-teman. Gak tahu deh, teman-teman apa masih berjuang juga menghafalnya atau tidak. Kalau guru saya bilangnya nggak dihafalkan, tapi dipahami dan digunakan sering-sering katanya. Iya, makanya supaya dia bisa kita gunakan sering-sering, kita harus paham dasar-dasarnya, kita hafal. Ibaratnya kalau saya dulu waktu ngaji ya, di zaman-zaman saya kecil, itu saya menghafalkan makhrajul huruf, saya menghafalkan segala aturan-aturan bacaan gitu. Nah, saya rasa juga untuk bahasa Korea ini saya juga harus memahami itu supaya saya bisa lebih lancar lagi bahasa Koreanya. Nah, jika saya lihat-lihat gitu ya dari
aturan yang 6 ini, berarti kita harus hati-hati dengan beberapa huruf gitu. Kayak huruf N. N itu kita harus hati-hati. Karena dia bisa saja, kalau ndak dia yang berubah, kalau ndak dia mengubah sebuah, mengubah dari aturan bacaan sebuah kalimat gitu atau kata. Nah, jadi contoh dari N bertemu L, maka N dibaca L ini contohnya. Solal. Jadi dia kan solal. Gimana dia? Nah, ya nggak sih solal kayak gini ya? Salah saya. Dia solal. Nah, dia kan si solal, oke? Si solal jadi L bertemu dengan N. Ketika L bertemu dengan L, maka N-nya kita ubah menjadi L. Jadinya solal bacanya. Bacanya jadi solal. Ini harus dihafal-hafal. Solal. Jadi L bertemu dengan N, maka N ini berubah jadi L. Oke, itu aturan pertama. Kemudian aturan kedua, contohnya tadi kan jika D atau T bertemu dengan I. Ini juga sering terjadi. Yaitunya kaci. Nah, dia kan kati ya bacanya ya. Iya, tulisannya begini kaci ini. Ya, betul. Dia kaci ini T bertemu dengan I. Ketika dia T bertemu dengan I, maka dia akan menjadi C. Jadi T bertemu dengan I, maka dia akan menjadi C. Jadi bacanya kaci. Solal, kayak tadi L bertemu N. Kaci itu tadi T bertemu I. Oke, 2 aturan. Semoga hafal. Solal, kaci. Kita masuk ke aturan ketiga. Aturan ketiga itu adalah mana tadi aturan ketiga kita? Jika B atau P bertemu dengan M dan M, maka kita ambil si kamsa hamnida. Jadi B ketemu N itu akan berubah menjadi M. Oke? B ketemu dengan N maka berubah menjadi M. Nah, teman-teman kan lihat ya, tadi N dia berubah jadi L. Ini B-nya itu berubah jadi M. Jadi memang kita harus hati-hati ketika huruf N itu bertemu dengan huruf-huruf kayak L, kayak M gitu. Jadi harus diingat-ingat. Semoga kita ingat. Oke, lanjutan keempat adalah bacim T. Nah, ini masih dengan si N dan M. Oke, contohnya di sini adalah inan. Jadi dia inan. Dia kan bacim T ya, bertemu dengan N. Ketika bacim T bertemu dengan N, di sini aturannya sudah jelas ya. Maka bacim T-nya itu jadi N. Jadi ini bacanya jadi bukan itnan, tapi bacanya adalah inan. Jadi T bertemu N. T bertemu N, maka jadinya adalah nen. Inan. Oke? 1, 2, 3, 4. Yang kelima aturannya. Kakanamu. Ketika kakanamu bertemu dengan kakanamu juga.
Kita contohnya adalah kamki. Nah, bacanya itu bukan kamki. M bertemu G ini bukan kamki, tapi bacanya adalah kangki. Pertanyaannya adalah kangki. Oke? Karena dia segeng. M, N, kakanamu lah. Kakanamu. Jadi G, K, M, N. Kakanamu bertemu dengan kakanamu juga, dia menjadi kangki. Kemudian yang terakhir adalah jika setelah G itu ada yo, yu, ye, ye, maka G dibaca juga. Nih contohnya, degongyok. Gimana sih tulisannya ya? Salah saya. Jadi dia yok kayak gini tulisannya kalau nggak salah. Yoknya udah betul, G-nya salah. Gongyok. Jadi kan G bertemu dengan yok, jadinya bacanya adalah degongyok. Nah, ini ada juga tuh waktu itu saya ngeliat dongmyo. Jadi dia berubah juga hurufnya, banyak di Korea itu ketika G bertemu yo ini. Nah, kalau kita lihat ya dari 6 ini, saya rasa kita harus benar-benar berhati-hati dengan huruf N ini. Karena jika si N bertemu dengan L, dia akan berubah menjadi L. Oke? Jika si N ini bertemu dengan apa lagi ya? Sini. Jika si N ini bertemu dengan B atau P, dia berubah P-nya berubah menjadi M. Oke? Kemudian masih si N bertemu dengan K, N, dia akan berubah menjadi U. Nah, itu setidaknya 3 yang berhubungan dengan si N. Belum lagi jika seandainya dia bertemu dengan bacim T. Maka bacim T-nya ini akan berubah menjadi N. Jadi si N itu penting ya. Si N penting. N plus L, N plus B atau P, N plus ke M, N bacim T jika bertemu dengan N. Nah, ini harus dihati-hatikan. Nah, belum lagi nanti ketika si G ya. Si G juga kayak gitu. Si G yang pertama, jika dia seandainya bertemu G ini dengan si dirinya sendiri, si K, si M, si N, maka dia akan menjadi nge. Dia bertemu dengan kayak ya, yo, ye, nanti dia juga akan menjadi eng. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami bersama-sama untuk kita bisa hafal bacim. Jadi saya rasa 6 aturan ini, wah ini saya liatin ya. Semoga teman-teman gak pusing ya. Oke,
6 ini harus kita hafal-hafalkan. Jika N bertemu dengan L, maka N dibaca L. Jika D atau T bertemu dengan I, maka D dibaca J, T dibaca C. Jika B atau P bertemu dengan N atau M, maka B atau P itu dibaca M. Ini kamsahamnida contohnya. Jika bacim T kayak J, C, T, T, S, H, gitu, bertemu dengan M atau M, maka bacim T itu dibaca N. Jika kakanamu saling bertemu, maka kanamu yang pertama itu dibaca eng. Dia berdengung. Jika setelah K ada yo, yu, ye, maka K dibaca eng. Oke? Silakan hafalkan ini ya teman-teman. Juga untuk diri saya. Saya kayaknya akan sering menonton kembali video ini. Aturan yang 6 ini harus saya hafalkan. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton video yang satu ini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye semuanya.